Perkenalkan, nama saya Nitinjal Numan Tobing dengan NIM 193020204032 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKN Angkatan 2019. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi yaitu perbedaan antara karya ilmiah, karya populer, dan karya non-ilmiah. Pertama kita masuk dalam materi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang isinya berusaha untuk memaparkan pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti. Materi yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dari karya ilmiah. Ciri-ciri dari karya ilmiah yang pertama itu bersifat objektif atau data dan bersifat karya ilmiahnya itu bersifat fakta. Yang kedua, netral yang dimana tidak adanya bersifat kepentingan pribadi, yaitu bersifat untuk membujuk, mengajak seorang pembaca untuk lebih tertarik pada karya ilmiah tersebut. Yang ketiga, logis. Yang keempat, menyajikan fakta yang dimana setiap dari pernyataan yang tertera pada karya ilmiah tersebut harus disertai dengan fakta yang akurat. Yang kelima, tidak pleonatis atau tidak berbelit-belit, di mana karya ilmiah itu menggunakan bahasa yang to the point atau tidak berbelit-belit. Yang selanjutnya, menggunakan ragam bahasa yang formal. Materi yang ketiga dalam karya ilmiah yaitu sikap apa saja sih yang termasuk dalam karya ilmiah. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu. Yang kedua, kritis. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, tekun. Yang kelima, terbuka. Yang keenam, menghargai karya orang lain. Yang ketujuh, ingin menemukan. Yang selanjutnya itu jenis karya ilmiah. Karya ilmiah yang pertama, karya ilmiah pendidikan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, yaitu paper atau karya tulis. Paper atau karya tulis ini berisi tentang resum atau ringkasan dari mata kuliah tersebut. Yang kedua, ada praskripsi. Nah, praskripsi ini biasanya kita temukan pada seseorang yang kuliah menempuh dengan D3. Yang selanjutnya ada skripsi. Nah, skripsi ini yang kita ketahui bahwa dimana ketika seorang atau sarjana S1 ingin menempuh atau ingin menyelesaikan kuliahnya harus dengan cara mengerjakan skripsinya. Yang selanjutnya tesis. Tesis lebih mendalam daripada skripsi, yang dimana tesis ini biasanya kita temukan pada jenjang untuk S2. Yang selanjutnya ada disertasi atau mengemukakan suatu dalil yang dibuktikan penulis berdasarkan fakta tertentu atau berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang kedua, jenis dari karya ilmiah itu yang berdasarkan karya ilmiah penelitian. Ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, makalah seminar. Makalah seminar ini yang pertama itu ada naskah seminar. Yang kita ketahui, naskah seminar itu adalah uraian dari topik yang membahas suatu permasalahan yang disampaikan dalam forum seminar. Yang kedua, itu ada naskah bersambung, yang dimana masih sebatas berdasarkan ciri-ciri dari karya ilmiah. Yang kedua, ada laporan penelitian, yaitu laporan singkat dari hasil suatu kegiatan. Yang ketiga, ada jurnal penelitian atau buku yang terdiri dari karya ilmiah yang berisikan sumber atau resensi dari buku tersebut atau buku untuk karya ilmiah tersebut. Setelah kita mengetahui pengertian, ciri, jenis dari karya ilmiah, kita lanjut pada materi karya ilmiah populer. Karya ilmiah populer yaitu karya yang berisikan atau bentuk isinya dan bahasanya itu menggunakan kaidah-kaidah serta dikajikan dalam bahasa yang santai dan mudah dipahami oleh masyarakat. Karya ilmiah populer ini adalah karya atau karangan ilmiah yang berisikan tentang ilmu pengetahuan dengan teknik penyajian yang sederhana. Ciri-ciri dari karya ilmiah populer ini, yang pertama, berstruktur atau kajiannya ketat mulai dari awal, inti, hingga penutup. Yang kedua, komponen dan substansi, yang dimana komponen dan substansi ini bervariasi sesuai dengan jenis karya ilmiahnya.
mengandung ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, dan ada daftar pustaka. Yang ketiga, sikap penulis. Sikap penulis ini adalah objektif, yang dimana kita ketahui bahwa objektif itu memiliki fakta dan data-data yang lebih akurat. Yang keempat, penggunaan bahasa. Dalam penggunaan bahasa di karya ilmiah populer ini menggunakan bahasa baku. Setelah kita mengetahui dari materi karya ilmiah populer, terus kita masuk pada materi terakhir, karya non-ilmiah. Karya non-ilmiah adalah karya dengan keterangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan atau pengalaman yang dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat subjektif. Ciri-ciri dari karya non-ilmiah ini yang pertama adalah emotif atau ada kemewahan dan cinta yang lebih menonjol. Yang kedua, persuasi yang dimana penilaian fakta tanpa bukti atau bujukan untuk meyakinkan pembaca untuk mempengaruhi sikap berpikir seorang pembaca. Yang selanjutnya deskriptif atau pendapat pribadi. Yang selanjutnya kritik tanpa bukti atau dukungan bukti. Yang selanjutnya ada macam-macam dari karya non-ilmiah. Macam-macam dari karya non-ilmiah ini ada yang pertama dongeng. Dongeng ini yang kita ketahui banyak contoh dongeng yang sering kita dengar, dan kita juga sering menceritakan dongeng kepada anak-anak kecil, atau kita juga sering diceritakan oleh orang tua kita sewaktu kita kecil. Yang kedua ada cerpen. Cerpen ini mengandung cerita yang strukturnya itu padat. Yang ketiga ada novel. Novel ini adalah prosa yang tertulis. Yang keempat itu ada drama. Drama ini adalah karya sastra yang diperankan oleh para aktor. Nah, tadi kan kita udah membahas mengenai karya ilmiah populer, dan karya non-ilmiah. Terus apa aja sih perbedaan dari yang ketiga itu? Kita akan bahas perbedaan-perbedaan dari ketiga karya tersebut. Yang pertama, karya ilmiah, faktual dan objektif, yang dimana kesesuaian antara fakta dan objek yang diteliti. Yang kedua, perbedaannya itu karya ilmiah bersifat metodis dan sistematif atau menggunakan metode-metode atau langkah-langkah tertentu yang sudah teratur dan terkontrol. Yang ketiga, dalam pembahasannya, tulisan ilmiah menggunakan bahasa ilmiah. Sedangkan ilmiah populer atau karya ilmiah populer lebih mudah dipahami untuk penggunaan bahasanya. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bisa berguna untuk kita semua dan jadi ilmu buat kita semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nitinjal Numan Tobing dengan NIM 193020204032 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi PPKN Angkatan 2019. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi yaitu perbedaan antara karya ilmiah, karya populer, dan karya non-ilmiah. Pertama kita masuk dalam materi karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang isinya berusaha untuk memaparkan pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti. Materi yang selanjutnya itu ada ciri-ciri dari karya ilmiah. Ciri-ciri dari karya ilmiah yang pertama itu bersifat objektif atau data dan bersifat karya ilmiahnya itu bersifat fakta. Yang kedua, netral, yang dimana tidak adanya bersifat kepentingan pribadi, yaitu bersifat untuk membujuk, mengajak seorang pembaca untuk lebih tertarik pada karya ilmiah tersebut. Yang ketiga, logis. Yang keempat, menyajikan fakta, yang dimana setiap dari pernyataan yang tertera pada karya ilmiah tersebut harus disertai dengan fakta yang akurat. Yang kelima, tidak pleonatis atau tidak berbelit-belit, di mana karya ilmiah itu menggunakan bahasa yang to the point atau tidak berbelit-belit. Yang selanjutnya menggunakan ragam bahasa yang formal. Materi yang ketiga dalam karya ilmiah yaitu sikap apa saja sih yang termasuk dalam karya ilmiah. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu. Yang kedua, kritis. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, tekun. Yang kelima, terbuka. Yang keenam, menghargai karya orang lain. Yang ketujuh, ingin menemukan.
Yang selanjutnya itu jenis karya ilmiah. Karya ilmiah yang pertama, karya ilmiah pendidikan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu paper atau karya tulis. Paper atau karya tulis ini berisi tentang resume atau ringkasan dari mata kuliah tersebut. Yang kedua ada praskripsi. Nah, praskripsi ini biasanya kita temukan pada seseorang yang kuliah menempuh dengan D3. Yang selanjutnya ada skripsi. Nah, skripsi ini yang kita ketahui bahwa dimana ketika seseorang atau sarjana S1 ingin menempuh atau ingin menyelesaikan kuliahnya harus dengan cara mengerjakan skripsinya. Yang selanjutnya tesis. Tesis lebih mendalam daripada skripsi, yang dimana tesis ini biasanya kita temukan pada jenjang untuk S2. Yang selanjutnya ada disertasi atau mengemukakan suatu dalil yang dibuktikan penulis berdasarkan fakta tertentu atau berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang kedua, jenis dari karya ilmiah itu yang berdasarkan karya ilmiah penelitian. Ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, makalah seminar. Makalah seminar ini yang pertama itu ada